Halo Sobat Unggul, selamat datang kembali di podcast Esa Unggul. Kali ini di program terbaru kita yaitu podcast Kampus Kece. Nah, apa sih podcast Kampus Kece itu kan? Podcast Kampus Kece itu adalah di mana nanti kamu akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang mendalam, edukasi yang menginspirasi, kreativitas yang gak terbatas, juga semangat dalam menjadi unggul dan menjadi entrepreneurial yang kece banget nih gitu. Jadi bersama saya nih Nabila, yang mungkin bisa dipanggil Bila juga, yang akan menjadi host dalam episode kali ini yang super inspiratif dan juga edukatif. Nah, dalam episode kali ini nanti kami tentunya akan memiliki kesempatan untuk memperkenalkan sosok yang super kece, ya, yang kedepannya akan selalu hadir dalam series ini, series podcast Kampus Kece, karena nanti beliaulah yang akan menjadi tuan rumah atau bintang utama pada series podcast Kampus Kece ini. Temen penasaran gak sih podcast Kampus Kece? Kece-nya ada kepanjangannya gak sih? Nah, itu kece-nya ada kepanjangannya, karena kece-nya KECE gitu ya, bukan kece yang biasa nih. Nah, kepanjangannya adalah podcast Kampus Kece itu adalah knowledgeable, educative, creative, excellent, and entrepreneurial. Nah, mungkin kita nggak lama-lama lagi, langsung sapa bintang utama kita, tuan rumah dari podcast Kampus Kece, Bapak Dr. Muri Kuswari. Tepuk tangan, yeay. Oke, selamat datang Bapak Muri. Selamat datang di podcast khusus Bapak nih. Menyapa sendiri ya, selamat iya. datang. Kita senang banget ya akhirnya bisa memulai podcast Kampus Kece ini yang sudah lama pengen kita buat ya Pak ya. Akhirnya rilis di bulan Ramadan, so special Pak. Spesial. Oke Pak, mungkin kita dari awal mau langsung membahas tentang konsep dan tujuan daripada podcast Kampus Kece ini kepada pendengar-pendengar Sobat Esa Unggul. Oke, jadi makasih Mbak Bila. Jadi kalau kita bicara podcast Kampus Kece ini memang acara yang sudah lama kita rencanakan. Jadi di sini kita akan banyak berbagi informasi tentang pendidikan, kemudian kreativitas, kemudian pengalaman-pengalaman untuk kita bisa kesehatan dalam bidang bisnis juga. Kemudian untuk bisa kita bagikan ke masyarakat luas, ke mahasiswa kita, kemudian siapa tahu nanti di dalamnya bisa banyak kolaborasi, riset, pengabdian, kemudian pembelajaran juga tentunya. Nah, di sini melalui podcast ini mungkin banyak mahasiswa-mahasiswa tuh kemudian lebih sederhana, lebih gampang melihatnya dan membuat tertarik. Ternyata Kampus Esa Unggul tuh kegiatannya luar biasa ya. Lebar banget, banyak potensi yang bisa diangkat di sini. Luas banget dalam artian cakupan lingkupnya nggak cuma akademis, tapi juga secara healthy lifestyle gitu ya Pak, secara well-being dari mahasiswa-mahasiswa juga kita perhatikan gitu mungkin ya Pak Muri. Nah mungkin kita pengen tahu nih Pak, apa yang sebenarnya membuat podcast Kampus Kece ini berbeda dari podcast lainnya? Apakah bisa dikasih gambaran singkat tentang mungkin nuansa atau topik-topik yang akan kita eksplorasi dalam setiap episodenya nanti? Ya Mbak Bila, jadi ini menarik ya. Jadi di podcast Kampus Kece ini kita akan banyak ngundang pembicara-pembicara yang misalnya nih para atlet-atlet Indonesia yang kemudian berbagi bagaimana makanan mereka, bagaimana latihan mereka, kemudian cedera yang ada di sini ya, kemudian bagaimana mereka memaintain hidup mereka atau mereka merencanakan nanti setelah mereka nggak jadi atlet, kemudian banyak tokoh-tokoh masyarakat, kemudian orang-orang yang inspiring ya, yang juara di bidang ini, atau bahkan mahasiswa yang bisa juga kita undang. Nah ini selain itu juga, jadi kita juga bisa memecahkan permasalahan. Misalnya yang sekarang lagi happening nih tentang kesehatan tertentu misalnya. Ternyata berendam di pagi hari itu ternyata bikin lebih bugar loh. Nah itu hal-hal yang menarik di masyarakat. Nah disinilah kita akan undang orang yang kompeten di bidangnya untuk sharing. Seru banget ya. Jadi sebenarnya udah dari jauh-jauh hari kita udah lining up narasumber-narasumber yang super kece yang kita akan hadirin di podcast Kampus Kece. Nah, Pak mungkin sebagai Bapak nih, sebagai kita sebut tuan rumah ya dalam podcast ini nanti, apa yang mungkin Bapak harapkan kita bisa capai melalui podcast Kampus Kece ini, dalam podcast Kampus Kece ini, mungkin juga mungkin ekspektasinya nanti maunya seperti apa, harapannya untuk podcast ini? Ya, dengan podcast ini artinya kita coba mengkomunikasikan apa yang ada di masyarakat ya. Jadi kita sebagai dunia edukasi gitu ya. Kemudian masyarakat yang bingung terhadap hoax tertentu, kemudian dia tahu, oh saya cek aja nih
podcast Kampus Kampus Kece. Kece-nya Oh, Esa iya, Unggul gitu bener-bener. kan. Ternyata itu hal-hal yang baru yang kemudian terjadi di masyarakat, mereka bisa temukan di sini jawabannya. Nah, I kita see. sebagai tuan rumah, kita coba undang para narasumber yang kece ya. Ya, acaranya kece, kampusnya narasumbernya juga kece kan. Oke. Nah, kita undang di sini. Jadi nggak hanya duduk seperti ini, bisa jadi ada teknik baru ataupun cara nih buat mahasiswa biar bisa melindungi diri. Jadi kita ajak Demonstrasi pelatih gitu ya, demonstrasi dan itu yang rasanya hal yang baru ya, dan mungkin bisa jadi lebih menarik buat penontonnya. Oke, jadi mungkin kalau kita simpulkan nanti di program podcast Kampus Kece ini kita nggak cuma ngobrol-ngobrol aja, cuman kita juga akan, karena variatifnya banyak ya, kita akan mendalami banyak hal, tren-tren istilah gitu ya, tren-tren yang masih dalam lingkupan kampus, gimana caranya kita bisa mengedukasi mahasiswa-mahasiswa kita dan juga masyarakat secara luas dalam berbagai hal yang relevansinya masih dalam kece. Tadi singkatannya ada knowledgeable, educative, creative, excellent, and entrepreneurial. Oke, seru banget nih Pak. Nah, mungkin kan kita tadi udah sedikit paham ya konsepnya bakal seperti apa, kita ekspektasinya gimana. Nah, mungkin para sobat unggul nih penasarannya nanti bisa nontonnya itu seberapa sering, mungkin atau enggak nanti durasinya berapa lama Pak? Kayak kita mau 3 jam sehari Pak, misalkan kayak gitu. Nah, mungkin boleh di-spill Pak, nanti kedepannya kita tayangannya akan kita akan tayang sehari 2 kali ya. Boleh Pak dikasih tahu nih ke Sobat Unggul. Jadi buat Sobat Unggul, jadi acara podcast Kampus Kece ini kita laksanakan ya dua kali dalam sebulan. Oh ya, karena Pak Murin sibuk banget ya guys. Bukan. Karena tentunya nggak yang tiba-tiba nggak terschedule gitu ya. Jadi ditunggu-tunggu nih, ada apa lagi di 2 minggu ini, ada hal baru apa yang kemudian bisa kita share di sini. Dan tentunya karena kita dari dunia akademisi, kemudian kita menjembatani dengan dunia praktisi, dunia usaha gitu ya. Tentunya kita sebagai akademisi juga kita pasti banyak research-nya. Kemudian kita siapkan bahan dengan baik sehingga dalam waktu yang hanya 15-30 menit, informasinya itu kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh daging semua gitu ya. Daging banget nih buat dari orang yang kompeten, orang yang tepat, kemudian menyampaikan hal yang tepat juga. Jadi menjawab kebingungan di masyarakat gitu ya. Kemudian bagi mahasiswa itu kemudian melihat peluang yang besar. Oh, ternyata di sini tuh ada kesempatan besar loh. Nah, kita buka selebar-lebarnya di sini. Oke. Nah, itu dia tadi alasannya. Kita akan berarti tayang sebulan 2 kali ya guys. Nah, 15-30 menit. Kenapa kita buatnya mungkin gak sesering mungkin? Karena yang kita mau sampaikan itu di konsepnya super ketat, dan juga yang ditayangkan, yang diundang, yang disampaikan juga risetnya juga mendalam ya, apalagi yang menyampaikan seorang dokter nih, gitu, nggak main-main nih. Oke, nah mungkin kalau tadi kita udah bahas kita mau berapa lama durasi dan juga seberapa sering kita akan tayang. Ada kali Pak yang udah mulai nanya nih Pak, bintang tamunya atau topik-topik di episode mendatang tuh ada yang bisa di-spill nggak sih siapa supaya udah ke-thrill dari sekarang nih pengen nonton gitu Pak? Oke, di tayangan berikutnya, jadi para narasumber yang kita undang ada public figure, influencer. Public figure guys. Yang memiliki gaya hidup sehat ya, kita lihat dengan segala kesibukannya, kemudian masih sempat untuk menjalankan gaya hidup sehat. Dan ini kan artinya perlu sebagai mahasiswa. Ada inisialnya nggak Pak, di-spill inisialnya? Ya, pokoknya ketika lihat oke lah ya. Kemudian yang sudah ada juga adalah salah satu penerima rekor muri, orang Indonesia pertama yang menyeberangi lautan. Dan dia nyeberangi di Inggris, kemudian di beberapa negara yang sangat interest dengan saya makannya gimana nih. Jadi menarik ya, sambil berenang di tengah laut lepas, apa yang dimakan nih. Jadi kita lihat seperti ini menarik, dan ada beberapa pimpinan ada yang dari cabang olahraga, ada dari instansi pemerintah yang akan berbagi ternyata kesempatan buat magang. Kemudian ada brand manager dari berbagai macam produk yang kemudian bisa juga sharing, ternyata bisa riset di sana, bisa magang di sana, dan
kesempatannya besar gitu. Kita buka di sini, kita hadirkan di sini, berbagi dengan kita dengan santai. Berarti bener-bener nggak ada episode podcast Kampus Kece yang kalian nggak boleh lewatin ya, harus dinonton semua. Jadi nggak boleh dilewatin, soalnya semuanya tuh bener-bener diraup sini sama Pak Muri nih, dari atlet iya, instansi pemerintah iya, informasi kesehatan iya, informasi peluang-peluang magang iya. Jadi apalagi peluang-peluang lain ya pasti nanti ada aja lagi. Jadi setiap nonton pasti kita bawa sesuatu ya, para sobat unggul nih gitu. Jadi always stay tune, always tungguin episode-episode selanjutnya di podcast Kampus Kece. Juga mungkin bisa cek-cek di media sosialnya Universitas Esa Unggul, di Instagramnya, di TikToknya. Kalau misalkan kita akan tayang, nanti kita akan spill episode selanjutnya kayak gitu ya Pak ya. Nah mungkin karena tadi semenarik itu Pak, saya sebagai yang bukan mahasiswa aja nih mungkin pengen dong ikutan jadi audiens, atau nggak pengen dong ikutan dalam produksi podcastnya misalnya gitu Pak. Ada nggak misalnya pendengar mungkin atau nggak sobat unggul bisa terlibat lebih lanjut barengan podcast Kampus Kece? Mungkin kan karena sekeren ini mereka mau ikutan gitu Pak. Boleh nggak sih, atau nggak ada nggak sih cara-caranya mereka bisa ikutan gitu? Iya. Berpartisipasi lah dalam konten mendatang gitu Pak. Iya, tentunya kalau kita lihat misalnya kita undang di sini juara tinjunya Asia, orang Indonesia yang mempertahankan gelar juara level Asia. Rasanya sih sayang ya kalau nggak ada mahasiswa datang sini. Coba kan ikut atau pengen ditinju ngerasain. Oh nggak maksudnya jadi, cobain gitu, gerakannya, kemudian cobain stepnya. Jadi kita juga ada yang sifatnya demo-demo yang kemudian mahasiswa punya kesempatan besar untuk gabung di sini. Nanti pantengin aja di Instagramnya, TikToknya dari Esa Unggul. Iya, jadi kalau misalkan sobat unggul udah lihat episode pertama ini, kita memperkenalkan podcast Kampus Kece seperti apa, dan udah tahu nanti kedepannya bakal makin kece terus, dan misalkan mau ikutan syuting atau enggak, saya dong mau ikutan dong, mau jadi temennya Pak Muri deh, mau ikutan nanya misalkan kayak gitu, atau enggak mau ikut jadi demonstrasi tamengnya petinju misalkan gitu, itu boleh banget. Cuman memang ini privilege-nya khusus mahasiswa Universitas Esa Unggul ya. Jadi kalau misalkan emang mau masuk nih di program podcast Kampus Kece, mungkin boleh daftar dulu nih ke Esa Unggul. Gitu. Jadi nanti bisa hubungin aja Instagramnya Esa Unggul, di komentar-komentarin aja, nanti ada yang menghubungi balik kalian kalau memang mau ikutan di konten-kontennya podcast Esa Unggul yang di program podcast Kampus Kece gitu. Oke Pak, mungkin ini terakhir dalam kita ngomongin podcast Kampus Kece, karena sebentar lagi kita mau ngebahas tentang healthy lifestyle di bulan Ramadan ya Pak. Mumpung nih kita momennya lagi bulan Ramadan, dan kita mau coba mau coba menayangkan juga ke kalian, bukan cuma sosialisasi podcast Kampus Kece ini, tapi juga nanti kira-kira yang bakal kita bahas tuh seperti apa sih daging-dagingnya gitu kan. Nah jadi Pak, kalau misalkan dalam konteks Ramadan itu, bisa nggak ceritakan kepada kita sedikit tentang pentingnya menjaga gaya hidup sehat, terutama dalam menjalani ibadah puasanya gitu? Ya, kalau bicara berkaitan dengan bulan Ramadan ya, bulan puasa ini kan kalau kita lihat manfaatnya itu udah nggak usah ditanya, karena kita berpuasa lebih dari 12 jam, maka manfaat ke tubuh kita tuh banyak sekali. Dan dari manfaat ini rasanya yang bisa kita dapatkan itu adalah tubuh kita menjadi bugar. Ibadah kita juga menjadi lancar. Nah, jadi ada ini nggak sih Pak, kayak detoksifikasi juga nggak sih dalam berpuasa itu? Nggak hanya detoksifikasi ya, kalau kita bicara berkaitan dengan fungsi imunitas kita semakin baik, kemudian kecerdasan kita juga semakin meningkat, kemudian berbagai macam risiko penyakit itu bisa diturunkan dengan drastis. Apalagi kalau lagi puasa kayak gini, kita tambahin dengan olahraga. Nah, jadi jangan lupa olahraga ya pas bulan puasa ya. Justru momen yang tepat di sini, kemudian pengen lebih bugar, berat badan lebih ideal gitu ya. Jadi disinilah kesempatan besar buat teman-teman kalau pengen nggak hanya levelnya sehat, tapi levelnya bugar pada saat bulan puasa ini. Cuman kan pasti kan kalau misalkan bulan puasa identik dengan ya lemas, ya aus gitu ya Pak ya, sobat unggul. Jadi mungkin pertanyaannya selalu datang adalah kapan sih Pak waktu yang tepat untuk berolahraga, mungkin biar nggak terlalu letih nantinya, atau enggak mungkin ini pas banget di jam-jam ini karena lagi pembakaran misalkan si badannya karena udah melalui intermittent fasting lah istilah gitu, sekian jam gitu Pak. Boleh dijawab mungkin Pak?
Oke, jadi menarik kalau misalnya kita merencanakan olahraga yang sifatnya intensitasnya tinggi, ya pengen lebih bugar nih, pengen lari lebih kencang, loncat lebih tinggi, atau lebih berotot gitu ya. Iya, iya. Itu dilakukannya itu setelah sahur. Oh, setelah sahur justru Nah, itu pas yang berat pagi-pagi. tuh. Olahraga-olahraga yang berat. Jadi kalau olahraga intensitas tinggi, ngangkat beban, itu kan pasti waktunya pendek. Nah, jadi olahraganya tuh hanya 15 menit, 20 menit setelah sahur pagi hari. Nah, itu cocok untuk bikin kebugaran kita meningkat, bikin massa otot kita meningkat gitu ya, pengen bentuk otot. Tapi kalau yang spesifik pengen turun berat badan nih, banyak nih yang pengen nih kan. Menjelang berbuka itu waktu terbaik, bisa 4 kali sampai 5 kali lipat itu terjadi pembakaran lemak di tubuh kita. Jadi start olahraga pertama kalau kita bicara sistem energi kan harusnya karbohidrat dulu. Yes. Ini karena kita sudah berpuasa 13 jam, jadi yang kita mulai berolahraga itu mulai terjadi pembakaran lemak. Dan sore hari, aduh capek dong udah sore gitu kan. Iya. Jadi olahraganya justru yang ringan, yang santai. Tapi waktunya agak panjang lah ya, setengah jaman gitu ya, menjelang berbuka. Jadi jam 5.15 sampai 5.45 olahraga yang jalan, jogging, atau bersepeda, atau santai gitu ya, yang sifatnya santai, nggak yang berat-berat. Itu bikin pembakaran lemak maksimal. Dan saat berbuka, 10 kali lebih nikmat tuh. Karena bisa olahraga kan. Iya benar. Dan kalau dari sistem, kalau orang gizi ngomong itu timingnya tepat. Jadi setelah olahraga, recovery-nya itu dengan berbuka. Jadi pulih. Jadi nggak ada tuh alasan kemudian gara-gara olahraga kok capek ya, lemes ya, malam nggak bisa taraweh nih. Kemudian tidur jadi nggak bangun sahur. Enggak. Justru karena olahraganya ringan kan tadi. Kemudian setelah olahraga kita recovery, makin mantap ya Pak ya, makin super kece. Ya. Jadi berarti tadi golden age-nya, golden timing-nya berarti pas habis sahur kalau misalkan mau building muscle gitu ya Pak ya. Dan kalau misalnya mau burning cardio gitu ya, burning fat gitu ya, berarti di menjelang kita iftar ya, bukan berbuka puasa. Itu trik dan tips dan hack-nya gitu saya gitu ya. Kalau Sobat Unggul bilangnya life hacks-nya istilahnya kayak gitu. Betul. Nah, kalau gitu tadi udah ngomongin kapan kita harus berolahraga atau berolahraga kayak gimana. Itu mungkin pertanyaan selanjutnya adalah karena bersangkutan dengan prodi Bapak nih, prodi gizinya Esa Unggul, itu kalau misalkan pola makan gimana sih Pak? Pola makan atau makanan yang seharusnya dimakan di sahur, makanan yang harusnya dimakan di berbuka. Kan ada yang juga kayak, kalau misalkan sahur nggak usah sahur deh misalkan gitu. Atau enggak kalau sahur harus makan kurma karena kurma bisa bikin energi misalkan gitu. Jadi kadang-kadang yang gitu-gitu tuh masih istilahnya informasinya simpang sahur lah Pak gitu. Simpang sahur nih bukan simpang siur. Ya gitu Pak. Boleh Pak diinformasikan nih ke kita? Kalau bicara makanan, kita konsep awal puasa deh ya. Puasa, saum itu kan menahan diri ya. Jadi orang yang kalau bahasa Inggrisnya fasting beda dengan starving. Bedanya itu kelihatan ketika berbuka puasa. Jadi kalau berbuka puasa, Anda puasa, makannya pasti bisa menahan diri. Makanya kurma yang ganjil, kemudian minum air putih ya kan. Tapi kan beda cerita kalau yang kelaparan. Kalau kelaparan tuh kan artinya nggak pernah lihat makanan, segala dibeli kan, sikat dimakan. Nah ini yang kemudian saya berpuasa tapi kok gampang ngantuk. Kemudian kok minggu pertama doang turun berat badan, minggu kedua, ketiga, keempat habis lebaran malah lebaran gitu ya. Jadi gara-gara makannya nggak tepat. Nah strategi yang bisa dilakukan adalah ya segerakan akhiri makan menjelang sahur. Ya menjelang imsak ya. Diakhiri kemudian berbuka disegerakan. Nah tapi step dari berbuka puasa ini dimulai dengan tadi yang kecil, sederhana, kurma sama air, kemudian sholat maghrib gitu ya, kemudian istirahat sebentar, kemudian bisa makan besar, atau biasanya ada makanan pendamping ya. Ada yang tipenya langsung makan, ada yang nanti setelah pulang tarawih. Oh, habis tarawih bahkan ya. Itu oke, tapi yang membedakan adalah ketika habis tarawih makan,
itu nggak bisa langsung tidur tuh. Mungkin dia tahu bahwa dia masih aktivitas lagi, masih ngerjain tugas, mahasiswa ya kan, masih ngerjain tugas, lagi banyak kegiatan yang harus butuh energi, cocok tuh. Kemudian jangan lupa minumnya, artinya segera 1 gelas berbuka, kemudian nanti setelah maghrib 1 gelas, setelah makan 1 gelas, setelah tarawih 1 gelas gitu ya. Kemudian sebelum tidur 1 gelas, nah 3 gelasnya lagi pada saat sahur. Jadi timing yang tepat ini harusnya puasa kita nggak ada apa-apa ya. Iya, nggak ada kendala gitu ya. Iya, tubuh makin bugar, ibadah makin lancar, kemudian nggak hanya begitu ya. Jadi puasa tuh nggak kemudian kok puasa tetap seger sih, kok kayak nggak puasa ya. Nggak menjadi sesuatu yang wah gitu ya, biasa aja gitu kan. Karena ada manajemennya, atau manajemen makan, manajemen minum, manajemen juga tadi minum tuh kayak menghidrasi diri sendiri ya Pak. Jadi guys, mungkin kalau misalkan menghidrasi diri sendiri dengan cara minum itu bukan cuman dalam satu waktu, tapi berkala gitu ya Pak ya. Jadi bukan pas lagi sahur minumnya langsung 3 liter gitu ya. Karena itu akan langsung kebuang ya Pak ya, gitu kan. Sedangkan kalau misalkan minumnya itu berkala dari pas berbuka terus sampai kita sahur, nanti akan lebih bagus di badan gitu ya Pak ya, istilahnya. Lebih tahan di badan seperti itu. Dan makannya, nah ini yang menarik nih. Kadang-kadang, wah supaya besok nggak lapar, sahurnya 2 kali lipat, ya kan? Porsinya jadi double gitu ya. Kemudian, ini investasi bodong ya Pak ya? Itu yang investasi bodong tuh yang begitu tuh. Malah jadi nggak produktif ya pas menjalani aktivitas harian. Atau pada saat buka puasa, balas dendam. Kan nggak makan siang nih, jadi di double nih kan. Nah ini yang kemudian nantinya malah setelah buka puasa, malah ibadah yang harusnya bisa kita lakukan, aktivitas lain yang bisa kita lakukan, malah nggak optimal. Jadi lesu, karena udah ngantuk, udah lelah, udah nggak bisa konsentrasi ya kan. Udah naik tuh glukosanya. Kayak gitu. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang apa itu podcast Kampus Kece. Kita juga udah bahas sedikit nih tips-tips di bulan Ramadan untuk stay healthy, juga stay sane lah ya Pak, stay kece juga. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir kita Pak, untuk nge-wrapping 2 topik kita yang kita bahas dalam episode ini yang lumayan daging ya. Jadi dalam konteks universitas nih Pak, apa yang mendorong jiwa entrepreneurial itu pentingnya kesehatan dan gaya hidup sehat. Jadi misalnya kita kan di dalam lingkup universitas, untuk mendorong jiwa entrepreneurial itu bagaimana pentingnya kesehatan dan gaya hidup sehat dalam mendukung kreativitas dan prestasi akademis para mahasiswa. Ya, kalau kita bicara ya berkaitan dengan mahasiswa, gaya hidup sehat itu kunci. Karena kuliah itu ya udah pasti banyak tugasnya, banyak kegiatannya gitu ya. Kemudian selama kuliah ini kan proses pembelajaran. Jadi banyak tugas, banyak aktivitas yang dilakukan, itu kan juga pembelajaran mahasiswa tuh. Bahwa harus telaten, harus rapi, ada step yang dilakukan gitu ya. Nah, dari pembelajaran ini memang harus didukung oleh gaya hidup yang baik. Supaya apa? Mahasiswa ini levelnya bugar. Jadi mereka itu menghadapi, ternyata soalnya gini doang gitu loh. Ternyata jadi nggak stres di awal baru ngelihat tugas atau ngelihat ya dosennya ini nih, ngeri nih, stres gitu loh. Padahal ketika di kondisi kita fit ya, dengan gaya hidup sehat kita, itu akan membuat lebih mudah. Selain itu, mumpung kita masih mahasiswa nih buat sobat Esa Unggul ya, jadi mumpung masih mahasiswa, jadi kita bisa nangkep banyak peluang sambil belajar nih. Misalnya lagi belajar tentang diabetes, mulai tulis, mulai posting tentang diabetes gitu ya. Dan itu ternyata impactnya tuh orang banyak yang cari, nggak tahu sumbernya dari mana kan. Bener nggak sih kalau diabetes tuh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu? Ternyata itu udah dituliskan sama anak-anak gizi nih. Misalnya anak gizi ya. Kemudian dari situ kemudian dikontak, boleh nggak untuk kemudian paman saya nih diabetes nih atau prediabet. Jadi gimana ya cara ngatasinnya? Nah, selama masa kuliah inilah kesempatan bagi mahasiswa kemudian bisa mengembangkan arahnya kemana. Dan saya yakin ya, ketika itu disukai, hal yang disukai gitu ya, kesempatannya akan terbuka dan mahasiswa tuh jadi jiwa entrepreneurialnya tuh akan semakin tinggi dan bikin mereka tuh jadi
oh ternyata kuliah ini jadi banyak kesempatan ya, apalagi masih mahasiswa tuh kan tempatnya salah ya. Jadi nggak takut salah gitu loh, dan bagi untuk kerjasama di dunia industri gitu, ngelihatnya bahwa wah ada mahasiswa nih, artinya mereka rajin belajar, masih sering baca gitu ya, banyak updates baru. Sebenarnya sinergi loh, dunia usaha dan mahasiswa ini sejalan, bisa saling memanfaatkan. Dan di kegiatan ini atau aktivitas mahasiswa lainnya ya, itu menjadi peluang yang terbuka ya untuk kemudian bisa dimasuki oleh mahasiswa. Tentu saja yang punya semangat, daya juang tinggi itu harus didukung oleh fisik yang kuat. Nah, itu dia. Kurang inspiratif apa lagi nih dari Dr. Muri Kuswari. Terima kasih banyak ya Bapak atas wawasannya, knowledge-nya, edukatifnya, dan excellence juga, inspirasi entrepreneurial-nya kita sebagai mahasiswa, dan nggak cuma mahasiswa sih, semua insan ya, untuk bergerak maju harus diawali dengan mempunyai fisik dan mental yang sehat gitu ya. Oke, Sobat Unggul, kita mungkin sudah sampai di akhir acara. Kita terima kasih sudah bergabung dan menyaksikan episode pertama Kampus Kece, yang dimana bintang tamunya menjadi hostnya juga di sini gitu. Jadi hostnya kita jadikan bintang tamu pertamanya, seperti itu ya Pak ya. Kita akan menantikan kamu Sobat Unggul untuk nonton di episode-episode selanjutnya yang gak kalah menarik, lebih menarik lagi. Ditunggu di YouTube channel officialnya Universitas Esa Unggul. Sampai ketemu lagi di podcast Kampus Esa Unggul, program podcast Kampus Kece, knowledgeable, educative, creative, excellent, and entrepreneurial bersama Dr. Muri Kuswari. Bye-bye.